Bertemu lagi di renungan hari ini ya, puji Tuhan, hari baru, berkat baru, penyertaan Tuhan yang selalu ada dalam hidup kita. Amin ya, kiranya semakin hari kita semakin mencintai Tuhan lebih lagi ya, semakin hari kita tuh semakin mengerti apa yang dikehendaki Tuhan, apa yang dimaui Tuhan, percaya kepada Tuhan. Apapun yang dikehendaki Tuhan tuh pasti akan membawa kita ke dalam kebaikan ya. Tuhan Yesus yang akan meratakan jalan-jalan kita ya. Karena Tuhan Yesus tuh yang mengetahui dari awal akhir sampai kesudahannya nanti ya. Segala apa yang dikehendaki Tuhan tuh selalu membawa kebaikan. Kalau Tuhan mau kita berbuat sesuatu, itu pasti untuk kebaikan. Amin ya. Percaya kepada Tuhan. Amin ya. Manusia memang karena keingintahuannya ya selalu mencobai apa yang dikatakan Tuhan. Itu sudah terjadi sejak zaman Adam dan Hawa. Yang mengakibatkan ya manusia jatuh ke dalam dosa karena keingintahuan. Ya, kalau diperintahkan ini selalu mencari cara ya untuk mempertanyakan kenapa Tuhan mau ini. Ya. Sehingga mencobai apa yang dikatakan Tuhan. Itu sejak zamannya Adam dan Hawa itu sudah terjadi. Tidak boleh makan buah pengetahuan, malah makan. Yang menyebabkan manusia itu harus diusir dari Taman Eden. Ya, mau mencobai apa yang dikatakan Tuhan itu juga terjadi di zaman sekarang. Ini perlu kita beritahukan ya, karena manusia itu cenderung seperti itu. Ya. Jadi kita tuh saling mengingatkan. Karena kesokan manusia atau apapun itu pasti akan berdampak. Jadi itu memang harus kita ingatkan. Ya, sejak zamannya Adam dan Hawa ya. Ada namanya Lucifer, ada ular itu. Dia membombong Hawa ya untuk makan buah pengetahuan itu. Ya. Membombong tuh bahasa Indonesianya dia mau tuh Hawa tuh merasa nanti kalau makan itu nanti bisa sejajar dengan Allah seperti itu ya. Jadi manusia itu cenderung seperti itu, nggak mau nurut apa yang dikatakan Tuhan ya, selalu mencobai ya. Ini kita perlu ingatkan. Karena sifat-sifat itu pasti ada juga dalam manusia. Karena kita masih keturunan Hawa dan Adam. Dan itu perlu kita ingatkan. Makanya dari zaman dahulu tuh kitab Taurat tuh sampai Allah itu mau agar orang Yahudi tuh menghafalkannya. Ya, mereka tuh taat dengan apa yang dikatakan oleh Tuhan. Oleh Allah mereka taat. Ya. Kalau nggak boleh ini ya nggak boleh. Karena saat itu ya sebelum ada perjanjian baru, mati ya seperti Usa langsung mati. Padahal saat itu tujuannya itu menolong. Karena kerbaunya tergelincir. Orang yang mencobai pasti ada resiko yang harus ditanggung. Bahkan sampai sekarang karena kesalahan Hawa, resiko itu masih ditanggung. Ya, jadi jangan mencobai apa yang dikatakan Tuhan. Ya. Amin ya. Di sini kita perlu saling mengingatkan untuk kebaikan. Sekali lagi manusia itu sadermo melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Ya, menjalani itu sampai tugas kita selesai. Di muka bumi nanti anak cucu kita yang mau menguduskan dirinya, yang mau melakukan kehendaknya yang akan dipakai Tuhan. Ya, kita harus menciptakan sistem di mana itu yang harus terjadi. Orang-orang yang baik, yang mau melakukan kehendak Tuhan, yang mendapatkan kepercayaan untuk memimpin atau membawa orang-orang dalam kebaikan juga. Jangan sampai kita salah sistem sehingga dipimpin orang yang tidak mau disaingi sampai melakukan hal-hal yang tidak baik. Karena itu akan membawa keburukan kepada manusia.
Sekali lagi, kita tuh sak dermo menjalani kehidupan ini sampai kita pergi meninggalkan dunia dan digantikan oleh anak-anak cucu kita yang kita mau orang-orang yang ada urapan, yang mendapatkan kepercayaan. Karena kalau dipegang orang-orang yang tidak mendapatkan urapan, anak cucu kita lainnya yang akan dirugikan, ya. Tidak punya hak untuk mendapatkan kesehatan yang baik, ya, untuk mendapatkan kehidupan yang layak. Kita harus mendekatkan diri kepada Tuhan sehingga kita mendapatkan hikmat-hikmat dari Tuhan untuk mendapatkan kebaikan itu. Sekali lagi, kita tuh sak dermo menjalankan apa yang dikehendaki Tuhan sampai tugas kita selesai di muka bumi ini. Kalau kita di kehidupan kita berpapasan dengan orang-orang di mana kita tidak bisa menyatukan visi dan misi, ya kita ambil jalan lain, ya, di mana kita juga bisa memberkati diri kita dan orang-orang yang mau dengan kita atau keluarga kita, ya, yang sevisi semisi, ya, yang mau mendengarkan firman Tuhan, yang mau melakukan kehendak Tuhan. Ya, itu terjadi sejak zaman dahulu, makanya banyak gereja-gereja, banyak denominasi. Agama lain juga seperti itu karena ada di satu titik di mana visi misi itu tidak bisa disatukan, dan itu tidak apa-apa. Ya, itu demi kebaikan masing-masing. Karena tujuannya Tuhan tuh manusia itu hidup baik, kesehatannya baik, bisa menjadi berkat. Itu yang dimaui Tuhan dari sejak zaman dahulu, ya. Tetapi dunia itu semakin lama semakin berkembang, bukan hanya itu saja, ya. Ada kepentingan. Zaman sekarang berapa abad ini ada namanya politik, ya. Ada banyak hal. Tapi kita harus mendekatkan diri kepada Tuhan dan meminta hikmat dari Tuhan sehingga manusia tetap dapat hidup dengan baik, ya. Dapat hidup dengan layak sehingga bisa menjadi berkat bagi orang lain. Seperti itu yang diinginkan Tuhan, ya. Manusia bisa hidup baik, hidup layak, melahirkan anak-anak yang baik, sehat, sempurna, karena telah melakukan kehendak Tuhan. Jangan karena masalah ekonomi, ya, atau apapun, sehingga hal-hal yang tidak diinginkan Tuhan terjadi. Makanya Tuhan sampai bilang manusia itu harus mencari Tuhan di orang yang tidak bisa makan, tidak bisa minum, tidak punya rumah, ya, karena harus dibantu. Manusia itu dicintai Tuhan, kita harus sadar itu. Segala yang dilakukan Tuhan dari sejak zaman nabi-nabi, perjanjian lama sampai perjanjian baru, itu fungsinya itu memang Tuhan tuh mau hidup manusia itu baik, sejahtera, sehat, sempurna. Tapi ada di titik-titik tertentu yang manusia itu tidak terjamah. Ya, makanya kita perlu saling dukung, saling bantu. Kalau memang tidak bisa disatukan visi misinya, tidak apa-apa. Bahkan di Kristen juga seperti itu, banyak denominasi. Karena tidak bisa disatukan. Yang penting itu manusia itu baik, melakukan kehendak Tuhan, tidak jahat kepada manusia lain. Itu yang diinginkan Tuhan. Kalau Tuhan tidak mau denominasi itu banyak, Tuhan itu pasti akan ngomong. Tapi Tuhan izinkan, ya. Karena yang penting itu Tuhan itu manusia tidak jahat, melakukan kehendak Tuhan saja, ya. Mendengarkan firman Tuhan. Bahkan, ya, di era ini ketika Tuhan mengajarkan kepada almarhum pendeta Yesaya Pariaji untuk melakukan perjamuan kudus yang benar, minyak urapan yang benar, itu sampai tidak sampai ke gereja lain. Padahal itu kan berita besar yang harus didengarkan oleh banyak gereja. Karena tidak hanya itu saja, ya, banyak denominasi yang tidak mau mendengarkan denominasi lain, ya. Padahal itu suara Tuhan. Hal-hal seperti itu tidak bisa kita paksakan. Kecuali ada Roh Kudus yang berbicara dengan mereka. Yang penting kita tuh bersaksi, berfirman. Mereka hidup baik, ya. Tidak berbuat jahat untuk memenuhi kebutuhan ekonomi mereka. Itu yang diinginkan Tuhan. Kalau Tuhan mau, pasti Tuhan akan berbicara kepada mereka juga.
Ini loh cara perjamuan kudus yang benar, yang diajarkan Tuhan sendiri kepada almarhum pendeta Yesaya Pariaji. Ini sayang kalau tidak diberitahukan ya kepada umat Kristen yang percaya kepada Tuhan Yesus ya. Amin ya, banyak hal yang bahkan di dunia gereja pun ada politik ya antar ini. Padahal itu suara dari Tuhan. Tetapi tugas kita tuh berfirman, bersaksi ya. Untuk orang lain bisa tahu masalah mereka melakukan atau tidak, itu urusan mereka dengan Tuhan. Yang penting kita melakukan apa yang menjadi tugas kita, memberitakan itu ya. Amin ya. Jadi jangan khawatir mengenai apapun, yang penting kita tuh tidak berbuat jahat, tidak menjadi batu sandungan ya, melakukan kehendak Tuhan. Selebihnya itu urusan Tuhan dengan masing-masing manusia ya. Kita hanya memberitakan apa yang Tuhan beritakan kepada kita ya. Ini loh cara Tuhan yang baik yang Tuhan ajarkan. Salah satunya perjamuan kudus yang diajarkan kepada almarhum pendeta Yesaya Pariaji. Kalau umat Kristen dari denominasi lain melakukan atau tidak, kita harap melakukan, karena itu yang diajarkan Tuhan sendiri. Tapi kita tidak bisa memaksa, tugas kita itu memberitahukan ya. Itu ya yang terpenting. Tuhan tuh mau manusia itu mendapatkan hal yang baik ya, untuk kebaikan manusia, untuk bisa menjadi berkat. Karena kalau mereka tidak hidup baik, nanti kalau anaknya lahir yang tidak baik malah tidak bisa menjadi berkat, malah menjadi hal yang mendukakan atau apapun. Jadi Tuhan tuh mau manusia itu mendapatkan hal-hal yang baik ya. Makanya kalau ada sesuatu yang mengganjal, kita harus mencari hikmat ya, untuk kebaikan ya. Sama-sama minta hikmat dari Tuhan. Pentingnya Roh Kudus, pentingnya hikmat itu ya. Amin ya, puji Tuhan, amin. Kita akan lanjutkan membaca dan merenungkan ayat firman Tuhan diambil di kitab 2 Samuel pasal yang ke-8 ayat 1 sampai ayat 14. Judul perikopnya kemenangan-kemenangan Daud. Sesudah itu Daud memukul kalah orang Filistin dan menundukkan mereka. Lalu Daud mengambil kendali pemerintahan atas ibu kota dari tangan orang Filistin. Dan ia memukul kalah orang Moab, lalu sambil menyuruh mereka berbaring di tanah, ia mengukur tempat mereka dengan tali. Diukurnya 2 kali panjang tali itu untuk mematikan, dan satu tali penuh untuk membiarkan hidup. Maka orang Moab takluk kepada Daud dan harus mempersembahkan upeti. Selanjutnya Daud memukul kalah Hadadeser bin Rehob Raja Soba ketika ia pergi memulihkan kekuasaannya pada sungai Efrat. Daud menawan daripadanya 1.700 orang pasukan berkuda dan 20.000 orang pasukan berjalan kaki. Lalu Daud menyuruh memotong urat keting segala kuda kereta, tetapi dengan meninggalkan 100 ekor kuda kereta. Lalu orang Aram dari Damsyik datang menolong Hadadeser Raja Soba, tetapi dari antara orang Aram itu Daud menewaskan 22.000 orang. Kemudian Daud menempatkan pasukan-pasukan pendudukan di daerah orang Aram dari Damsyik. Orang Aram itu takluk pada Daud dan harus mempersembahkan upeti. Tuhan memberi kemenangan kepada Daud kemanapun ia pergi berperang. Sesudah itu Daud mengangkat perisai-perisai emas yang dipakai oleh anak buah Hadadeser lalu membawanya ke Yerusalem. Dan dari Betah dan dari Berotai, yaitu kota-kotanya, Hadadeser Raja Daud mengangkut amat banyak tembaga. Ketika didengar tahu Raja Hamat bahwa Daud telah memukul kalah seluruh tentara Hadadeser, maka Tou mengutus Yoram anaknya kepada Raja Daud untuk menyampaikan salam dan mengucapkan selamat kepadanya, karena ia telah berperang melawan Hadadeser dan memukul dia kalah. Sebab Hadadeser sering memerangi Tou dan Yoram membawa barang-barang perak, emas, dan tembaga. Juga barang-barang ini dikhususkan Raja Daud bagi Tuhan bersama-sama perak dan emas yang berasal dari segala bangsa yang ditaklukkannya, yakni perak dan emas dari orang Aram, dari orang Moab, dari Bani Amon, dari orang Filistin, dari orang Amalek, dan dari jarahan yang dirampas dari Hadadeser bin Rehob Raja Soba. Demikianlah Daud mendapat nama, dan ketika ia pulang ia menewaskan 18.000 orang Edom di
lembah Asin, lalu ia menempatkan pasukan-pasukan pendudukan di Edom. Di seluruh Edom ditempatkannya pasukan-pasukan pendudukan sehingga seluruh Edom diperbudak oleh Daud. Tuhan memberi kemenangan kepada Daud kemanapun ia pergi berperang. Jadi di sini di perikop ini tuh menceritakan bagaimana Daud mendapatkan kemenangannya karena Tuhan ya. Di sini diceritakan kemanapun Daud pergi Tuhan memberikan kemenangan. Ya kita akan baca kisah ini ya, kisah masa lalu di mana saat itu Daud menjadi raja dan diberikan Tuhan kemenangan ya. Sesudah itu Daud memukul kalah orang Filistin dan menundukkan mereka ya. Jadi di sini dikatakan orang Filistin ditundukkan oleh Daud. Lalu Daud mengambil kendali pemerintahan atas ibu kota dari tangan orang Filistin ya. Jadi selama ini kan orang Yahudi ditekan orang Filistin ya. Dan di sini di zamannya Daud akhirnya kendali pemerintahan diambil oleh Daud ya. Dan ia memukul kalah orang Moab, lalu sambil menyuruh mereka berbaring di tanah, ia mengukur tempat mereka dengan tali. Diukurnya 2 kali panjang tali itu untuk mematikan dan 1 kali penuh untuk membiarkan hidup. Maka orang Moab takluk kepada Daud dan harus mempersembahkan upeti ya. Jadi di sini dikatakan orang Moab juga sampai takluk kepada Daud dan mereka harus memberi upeti kepada Daud ya. Selanjutnya Daud memukul kalah Hadadeser bin Rehob, Raja Soba ketika ia pergi memulihkan kekuasaannya pada sungai Efrat ya. Daud menawan daripadanya 1.700 orang pasukan berkuda dan 20.000 orang pasukan berjalan kaki. Lalu Daud menyuruh memotong urat keting segala kuda kereta, tetapi dengan meninggalkan 100 ekor kuda kereta ya. Jadi di sini juga dikatakan Daud menawan padanya 1.700 orang pasukan berkuda ya, dan dikatakan memotong urat keting segala kuda kereta ya, dan meninggalkan 100 ekor kuda kereta. Lalu orang Aram dan orang Damsik datang menolong Hadadeser Raja Soba, tetapi dari antara orang Aram itu Daud menewaskan 22.000 orang ya. Jadi datang juga ya bantuan kepada musuh-musuh yang dikalahkan Daud ini, tetapi bantuan itu juga dikalahkan Daud ya. Dikatakan orang Aram ya datang dari Damsik untuk menolong Hadadeser ya, tetapi dari mereka yang datang itu Daud menewaskan 22.000 orang ya. Kemudian Daud menempatkan pasukan-pasukan pendudukan di daerah orang Aram dari Damsik ya. Orang Aram itu takluk kepada Daud dan harus mempersembahkan upeti. Tuhan memberi kemenangan kepada Daud kemanapun ia pergi berperang ya. Jadi bahkan orang Arab itu harus memberikan upeti juga ya. Sesudah itu Daud mengangkut perisai-perisai emas yang dipakai oleh anak buah Hadadeser lalu membawanya ke Yerusalem. Dan dari Betah dan dari Berota yaitu kota-kotanya Hadadeser, Raja Daud mengangkut amat banyak tembaga ya, dikatakan seperti itu. Ketika didengar tahu Raja Hamat bahwa Daud telah memukul kalah seluruh tentara Hadadeser, maka tahu mengutus Yoram anaknya kepada Raja Daud untuk menyampaikan salam dan mengucapkan selamat kepadanya karena ia telah berperang melawan Hadadeser dan memukul dia kalah. Sebab Hadadeser sering memerangi Tahu dan Yoram membawa barang-barang perak, emas, dan tembaga ya. Jadi segala upeti ini ya. Juga barang-barang ini dikhususkan Raja Daud bagi Tuhan bersama-sama perak dan emas yang berasal dari segala bangsa yang ditaklukkannya ya. Jadi itu dipersembahkan Daud kepada Tuhan ya, dari segala bangsa yang ditaklukkan mereka akan memberi. Kita lanjutkan. Jadi di sini ada yang sering diperangi oleh Hadadeser yang namanya Tahu ya, dan mereka membawa utusan ya untuk mengucapkan terima kasih ya karena Daud sudah memerangi Hadadeser. Dan dikatakan di sini Yoram utusan itu membawa barang-barang perak, emas, dan tembaga ya. Juga barang-barang itu dikhususkan Raja Daud bagi Tuhan ya. Jadi semuanya dipersembahkan oleh Tuhan kepada Tuhan bersama-sama perak dan emas yang berasal dari segala bangsa yang ditaklukkannya. Jadi ada bangsa-bangsa yang ditaklukkan membawa upeti, tetapi ada juga ya bangsa Tahu ya mengirimkan Yoram ya sebagai ucapkan terima kasih karena sudah menyingkirkan Hadadeser ya. Bersama itu juga diberikan kepada Tuhan. Jadi bukan hanya upeti aja, tetapi ucapan terima kasih dari Yoram itu, dari negeri Tahu itu juga diberikan bagi Tuhan ya,
dari Daud ya. Dari Daud itu semuanya diberikan Tuhan ya, baik upeti dari bangsa yang dikalahkan, juga ucapan terima kasih ya dari Tau ya, yakni perak dan emas dari orang Aram, dari orang Moab, dari Bani Amon, dari orang Filistin, dari orang Amalek, dan dari jarahan yang dirampas dari Hadadeser bin Rehob Raja Soba. Demikianlah Daud mendapat nama, dan ketika ia pulang ia menewaskan 18.000 orang Edom di lembah Asin ya. Lalu ia menempatkan pasukan-pasukan pendudukan di Edom, di seluruh Edom ditempatkannya pasukan-pasukan pendudukan, sehingga seluruh Edom diperbudak oleh Daud ya. Jadi dikatakan zamannya Daud itu bangsa Edom juga di bawah kekuasaan ya dari Daud, dikatakan diperbudak ya. Tuhan memberi kemenangan kepada Daud kemanapun ia pergi berperang. Amin ya, puji Tuhan, amin. Kiranya dengan membaca kisah-kisah Daud ya, sini kita sampai di perikopnya Daud, kemenangan-kemenangan Daud, kita bisa semakin mengenal Tuhan ya, bahwa Tuhan tuh selalu memberikan kemenangan-kemenangan kepada orang-orang yang diurapinya ya, selalu memberikan jalan keluar ya, solusi ya untuk orang-orang yang dikenannya ya. Dan biarkanlah Tuhan itu berkuasa dalam hidup kita semuanya ya, biarkanlah hikmat Tuhan itu menguasai hidup kita semuanya, sehingga kita bisa menjadi kepanjangan tangan Tuhan ya, bisa menjadi solusi-solusi saat kita ada di dunia ya, dan kita bisa bermanfaat ya untuk kepentingan manusia, karena itu yang diinginkan Tuhan. Amin ya, untuk kebaikan manusia. Amin ya, puji Tuhan, amin. Kiranya semakin hari kita semakin mencintai Tuhan lebih lagi. Puji Tuhan, amin ya. Sampai bertemu di renungan selanjutnya. Tuhan Yesus berkati. Terima kasih banyak ya.